Salam saudara-saudara, kita akan memulai kebaktian pagi ini di ibadah Indonesia. Dan saya juga akan salam untuk orang-orang yang menonton dari lewat online. Dan saya ajak saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memulai kebaktian pagi ini, kita mau berdoa. Lord, thank you for everything that you've done, Father God. Lord, as we come to your presence, Father God, I pray, Lord Jesus, that you'll open up our hearts, Jesus, and open up our minds, Father God. Renew us, Lord Jesus, so that we can come to you, Father God, to worship and praise you, Lord, and to listen to your word, Father God. Open up our hearts, Father God. Thank you, Jesus. Saya ajak saudara-saudara untuk bangkit berdiri dan mari kita menyembah. Church, let's worship him right now. Worship you, God. Jesus, there is no one, there is no one that is greater than you, Lord. Let us worship him, worship you, my God. Glory to you, Lord. Holy Spirit, take over this place. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God, for bringing us here, Lord. As once again, Lord, we pray, Lord Jesus, that you'll unite us as one, Father God, as we worship you, Lord, in spirit, Lord. We ask, Lord Jesus, let your presence be felt in this place, Lord Jesus. Fill this place, Lord Jesus, with your presence, Father God. Holy Spirit, touch every single person's heart. Thank you, Lord. And as we're about to start our service, Lord, we ask, Lord Jesus, that you take over this place, Lord Jesus, from the beginning to the end, Lord. And Lord, we also pray, Lord Jesus, that whatever burdens that we may have, Lord Jesus, in our hearts, take it away from us. In the name of Jesus, Lord, we rebuke it, Lord, so that we can focus upon you, Lord Jesus. Thank you, Father God. Once again, Lord, thank you for this wonderful day that you've given us, Lord Jesus. Thank you for your grace and mercy, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you for everything that you've done, Lord. In your mighty name, we all say, Amen. Praise the Lord. Yes, we're about to start our service. Let us all just praise God's name. Ready? Say amen to God. Hallelujah, Lord. Woo. Praise you, Lord. And today we're going to praise God's name. We're just going to sing, we're going to shout, all for the glory of God. Amen. Amen. Yes.
together. Kau ubah rataku jadi karya. Kau ubah kain kabutku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan segala kekuatanku memujimu Tuhan. Karena kau ubah rataku jadi tarian. Kau ubahkan kain bagusku. Kau berikan sukacita, kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku memujimu. Amin. Let's go. Aku tak akan berdiam, memujimu selalu. Aku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Aku tak akan berdiam, memujimu selalu. Aku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Amin. Kau ubah rataku jadi tarian. Kau ubahkan kain. Kau berikan sukacita Tuhan. Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku memujimu. Kata beliau, ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Ku tak akan berdiam, ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Sekali lagi, ku tak akan berdiam. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Sekali lagi, dengarkan. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Selamanya, selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Amin. Masih mau berdiri? Kita akan memuji Tuhan. Siap. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian. Amin. Bermasmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memuji. Tanganku kuat kepadamu.
Hosana, Hosana. Aku memujimu, haleluya, haleluya. Aku menyembah. Katakan Hosana, Hosana, Hosana. Aku memujimu, haleluya, haleluya. Aku menyembah. Sekali lagi, Hosana, Hosana. Aku memujimu, haleluya, haleluya. Aku menyembahmu, aku menyembahmu, aku menyembahmu. Sekali lagi, aku menyembahmu. Praise the Lord. Woo. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Saatnya kita mau bersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini satu Tuhan, saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Kita akan mau naikkan pujian ini sekali lagi. Saat ini saat indah, saat ini saat indah. Ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau.
times that we are looking for God, that we have lost. We just need to focus on God and to seek Him in every single situation that we have in our lives. He is only our provider. He is our only person that can look after us. He gives us strength when we are down. So therefore, I ask you guys, just open up our hearts so that we can come closer to God and just be focused on Him. Sing. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Let us worship you, Father. Oh, worship you, Lord. Mari kita menyembah Dia. Oh, Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Engkaulah segalanya. Hallelujah, Lord. There is no one that is greater than You, Father God. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Worship You, God. Glory to You, Lord. No one compares to You, God. Jesus, we worship You, Lord. Thank You, Father God. Thank You, Lord. Thank You, Father God. Lord, right now we come to You, Lord. Open up our hearts, Father God, so that we can receive Your word, Father God. Let Your Holy Spirit take over this place, Lord. Lord, right now as well, Lord Jesus, we pray, Lord Jesus, for Papa Anwar, Lord Jesus. Lord, hiding behind You, Father God. Holy Spirit, touch his heart so they can spread out the word. Lord, we also pray, Lord Jesus, use him more and more, Father God. Give him the wisdom that he needs, Lord Jesus. Renew him in the name of Jesus, Lord. Lord, reveal Your word, Lord Jesus. What You want to talk to us, Lord Jesus. Once again, Father God, renew this place, Lord Jesus, so that Your presence
is in this place. If there's any evil spirits in this place, we rebuke in the name of Jesus, Lord. Lord, it is filled, Lord Jesus, with your presence, Father God. Once again, Lord, take over this place, Lord. Renew our hearts, renew our minds, Lord. Open up our ears, Lord, and open up our hearts, Lord Jesus, so we can receive your word. Thank you, Father God, for everything that you've done. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. I invite Pastor Papa Anwar. Saat pagi sekali lagi, saya melihat di tempat ibadah kita ini kelihatannya sedikit tapi banyak. Kenapa saya bilang banyak? Ada malaikat Tuhan yang berlaksa-laksa ikut memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan dituntun oleh Roh Kudus untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Kita yakin dan percaya. Sebelumnya mari kita satukan hati kita, tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Kau adalah Allah kami yang satu-satunya kami sembah. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan di pagi hari ini Kau masih memberikan kesempatan buat kami Tuhan untuk boleh menaikkan pujian kami dari hati, dari lubuk hati kami yang terdalam. Oleh karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami ada hari ini juga Tuhan oleh karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk menyaksikan kebaikan Tuhan selama kami masih Engkau berikan hidup hingga saat ini. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu. Biarlah kata-kata yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh kami. Berkati setiap kami yang mendengarkan Tuhan, jemaat yang mendengarkan, buka hati, telinga rohani kami, supaya firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan boleh tertanam, bahkan bertumbuh, berakar, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Haleluya. Amin. Pagi ini kita akan melanjutkan seri topik yang sudah digumulkan oleh Bapak Gembala kita tahun lalu hingga 2021 ini, memiliki visi yang sudah dibuat oleh Bapak Gembala yang sungguh membuat kita satu dengan yang lain merasakan, dan saya sendiri ini adalah visi yang membuat saya sendiri juga suatu tantangan, karena di dalam visi ini kita dituntun untuk bertumbuh. Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus yang sudah mengenal Kristus, kita sudah mengenal Kristus semua. Lain hal orang yang belum mengenal Kristus. Ketika kita mengenal Kristus, luar biasa, kita melekat kepada firman itu sendiri. Nah, berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Saya akan ambilkan dari Kolose. Ya, lambat ya. Ya, Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Ini adalah setiap kita mungkin memiliki favorit ya di dalam ayat-ayat yang ada di dalam firman Tuhan. Kalau saya merasakan ini, ya saya katakan tadi, Pak hamba Tuhan, Pak Gembala kita sudah mencanangkan ini adalah
challenging buat saya pribadi juga. Mudah-mudahan Bapak, Ibu juga saudara-saudara juga boleh menghidupinya. 2 ayat ini adalah luar biasa dalam kehidupan saya sendiri, karena dikatakan di sini di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kita sama-sama membaca supaya kita juga sama-sama meresapi bagaimana dalamnya makna daripada firman Tuhan ini. 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu Nah, di sini ada kata perintah. Kalau saya pelajari dalam bahasa Indonesia, perintah, hendaklah, itu berarti perintah daripada Tuhan. Ini Rasul Paulus yang kita sudah kenal bahwa bagaimana perjalanan pelayanannya begitu dahsyat sekali. Orang yang tadinya yang benci pada Kristen, sekarang dia luar biasa fundamentalis sebagai pengikut Kristus. Dikatakan di sana hendak, ada 4 kata hendak. Hendaklah kamu, diperintahkan. Hendaklah kamu tetap di dalam Dia, di dalam Kristus. Hendaklah kamu berakar dan dibangun. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Hendaklah hatimu melimpah. Kalau kita sudah mengenal Kristus, kelihatan dari perilaku hidup kita. Tidak bisa dibohongi. Walaupun saya sendiri mengalami juga tuh. Kadang kita, ya kehidupan ini kadang-kadang layu, seolah-olah tidak mengenal Kristus. Tetapi saya diingatkan, hendaklah kamu. Pasti kita melimpah di dalam ucapan syukur kita, karena Tuhan sudah baik di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat bagaimana sejarah Kolose ini. Rasul Paulus menyampaikan suratnya kepada jemaat Kolose. Mari kita lihat sejenak Kolose ini seperti apa. Dikatakan awalnya mereka adalah taat dan beribadah, percaya kepada Kristus. Dalam perjalanannya mereka terombang-ambing. Sebagaimana kehidupan kita saat ini juga, ini adalah gambaran kehidupan yang dulu. Kembali lagi zaman sekarang ini ada di kehidupan kita. Dulu kita mungkin sudah mengenal Kristus. Di luar sana banyak juga yang tidak mengenal Kristus. Ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Jadi sejarahnya dulu adalah Kolose adalah sebuah kota terletak di lembah Likus di Mediterania, di daerah Asia Kecil. Jemaat Kolose yang dicirikan oleh Epapras. Epapras adalah jemaat yang mendirikan di Kolose pertama, adalah yang mengenal Tuhan. Yang saya katakan tadi, mereka terombang-ambing dengan penyembah-penyembah berhala yang disebut dengan gnostikisme, filosof-filosof yang dunia inilah. Seperti saat ini terjadi di kehidupan sekarang ini. Banyak orang sudah mengenal Kristus, tapi ada juga yang meninggalkan Kristus. Mudah-mudahan di tempat ini tidak ada. Kenapa Paulus terbeban? Itu tadi, mereka sudah mengenal Kristus, kenapa kok jadi mereka kok meninggalkan? Itu beban daripada Rasul Paulus pada saat itu. Mereka menerima Kristus, lama-lama mereka tergoncang oleh keadaan. Ini saya ulang lagi tadi. Hidup kita juga seperti ini kadang-kadang. Tapi oleh karena tadi saya katakan firman Tuhan tadi dari pasal 2 ayat 6 dan 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar
Nah, ini yang jadi fokus pagi ini yang akan saya sampaikan. Hendaklah kamu berakar di dalam Kristus, supaya kita tidak terombang-ambing dengan keadaan. Berakar dan bertumbuh. Berakar, kata berakar ini adalah dikatakan di sana mengacu kepada keadaan, kedalaman pemahaman kita akan siapa Kristus itu. Sebagaimana tadi saya katakan dari awal, bahwa kalau kita sudah mengenal Kristus, 2 ayat tadi, kita akan ada pakem, istilahnya sudah ada peraturan dalam kehidupan kita, dalam, oh iya, kalau saya sudah mengenal Kristus berarti kehidupan saya harus ada ucapan syukur. Kita harus kuat, teguh dalam iman. Itu dikatakan berakar. Kata berakar itu mengacu kepada kedalaman pemahaman kita akan Kristus. Siapa Kristus itu? Kita bisa melihat di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 19. Siapa Kristus itu? Yang lebih dalam lagi, sudah saya sarikan siapa Kristus itu di dalam Kolose 1 15-19. Kristus dikatakan adalah lebih utama dari segala ciptaan. Kristus berdaulat atas segala kuasa dan pemerintah. Kita tahu hidup kita ini kan di bawah kuasa-kuasa penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat yang mencoba mencengkeram kita. Tetapi kita punya iman dan percaya Kristus berdaulat atas segala kuasa dan pemerintah. Ada pemerintah kota, ada pemerintah desa. Yang dicirikan adalah pemerintah kuasa-kuasa yang mencoba mengancam kehidupan kita. Tetapi ketika kita memiliki iman dan percaya yang teguh di dalam Kristus, yakin Kristus berdaulat untuk atas segala itu, kita tidak akan tergoyahkan. Dikatakan di sana adalah ia juga adalah gambar Allah. Saudara, kalau kita sudah membayangkan sebagaimana tadi kita memuji, memuliakan, menaikkan ucapan syukur kita, gambar Allah, Kristus itu adalah gambar Allah. Dikatakan selanjutnya juga segala kepenuhan Allah diam di dalam Dia. Bayangkan Bapak Ibu, segala kepenuhan Allah diam di dalam Dia. Kalau kita sudah mengenal Kristus, Yesus, itu adalah Allah sendiri. Kalau kita sudah mengenal Kristus, Dia adalah Allah sendiri. Dikatakan segala kepenuhan Allah diam di dalam Dia. Walaupun Dia adalah manusia seutuhnya. Bapak Gembala sering memberikan pelajaran kepada kita itu. Yesus adalah manusia seutuhnya, juga Tuhan dialah Tuhan seutuhnya. Segala kepenuhan Allah diam di dalam Dia. Kalau segala kepenuhan Allah diam dalam Dia, artinya itu dalam sekali Dia adalah Allah sendiri. Benar saudara? Nah, makanya itu dikatakan kepercayaan kita kepada Kristus tidak sia-sia, karena Dialah yang menjanjikan segala apapun yang kita kehendaki, apapun yang kita inginkan. Kristus sebagai kepala jemaat, di mana jemaat adalah tubuhnya. Bisa kita gambarkan, Kristus adalah sebagai kepala, jemaat adalah tubuh. Berarti tidak bisa lepas Kristus itu dari tubuh. Sebagai kita manusia, mana mungkin bisa dilepas kepala ini dari tubuh kita. Berarti harus satu. Itu artinya di sini adalah Kristus adalah kepala jemaat, di mana jemaat adalah tubuhnya. Kita bangga memiliki Kristus. Amin saudara. Jadi karena
tema pagi ini adalah, khotbah pagi ini adalah berakar dalam Kristus, berarti pengertian dan pemahaman kita akan Kristus tidak bisa digoyahkan oleh filosof-filosof atau yang tadi gnostisme tadi, dukun-dukun segala macam. Kok dulu Kowanto tuh jagonya dukun dia. Sekarang dia udah bertobat dia. Itu gnotisme tuh, filosof-filosof yang dulu dia dikuasai oleh itu. Sekarang ada di sini dia, puji Tuhan. Berarti dia sudah meninggalkan karena Kristus ada di dalam kehidupan Kowanto. Benar Kowanto? Amin. Demikian juga kita. Ketika Kristus ada di dalam hidup kita, segala filosof-filosof atau cerita duniawi yang mencoba mencengkeram kita, kita akan, karena tahu kita kan segala kuasa ada di dalam dia. Dia yang memerintah. Ya, kita ditekankan oleh karena itu iman dan kepercayaan kita akan Kristus semakin mendalam, sehingga kita semakin mencintai Kristus lebih dari segala yang ada. Iya jelas dong, kita harus mencintai dia lebih dari segala yang ada, karena memang dia yang menciptakan semua yang ada. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Yang kedua adalah bertumbuh. Nah, kita akan lihat bagaimana ciri-ciri orang yang ada pertumbuhan dalam Kristus. Ini saya sudah pernah sampaikan ya, tapi saya merasa kayak sepertinya saya sendiri juga mau belajar lebih lagi. Karena diri saya sendiri yang mau saya ajari. Dikatakan bertambah teguh dalam iman. Bertambah teguh, pengertiannya dalam sekali. Teguh di dalam iman. Yang kedua, hati yang selalu mengucap syukur. Tadi di ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu mengucap syukur. Rajin beribadah, rajin berdoa. Ya kita dididik, makanya saya katakan tema atau visi 2021 ini dahsyat sekali. Mengajar kita, mengencourage kita untuk lebih berakar, bertumbuh di dalam Kristus. Amin saudara? Saya rasakan seperti itu. Karena kita selalu di Roh Kudus mengajar kita. Suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ketika bangun pagi mungkin kita belum bisa menandingi Bapak Gembala 4 jam tiap pagi. Mungkin kita 10 menit atau 15 menit, mungkin 1 jam setiap hari pada waktu pagi. Bangun tidur itu juga luar biasa tuh, bangun tidur, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesempatan buat kami. Tadi sebelum ibadah saya bicara dengan Pak John, saudara daripada Yohanes, dan Pak Fajar. Kita cerita, wah Tuhan masih memberikan kesempatan hidup buat kita, kita bersyukur. Dan Pak Fajar mengatakan, wah kita ditambah umur kita 1 tahun itu sungguh luar biasa. Saya bilang berkurang, bukan berkurang Pak. Yang jelas bertambah. Itu pengertian aneh itu kalau bilang berkurang umur kita, enggak, bertambah. Kita bersyukur kata Pak Fajar. 1 tahun, itu namanya ucapan syukur kita. Karena apa? Karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang menuntun kita untuk terus bertumbuh, berakar di dalam Kristus. Jadi selalu kita mengucap syukur, oh umur kita tambah 1 tahun. Dagingnya Pak Fajar ya. Berusaha melakukan apa yang telah direnungkan dari firman Tuhan. Kita sering membaca firman Tuhan tapi tidak tahu apa maknanya. Kita minta Roh Kudus untuk mengajari. Begitu dalamnya kata per kata arti daripada firman Tuhan kalau kita teliti satu demi satu. Artinya sangat dalam sekali. Itu artinya. Jadi kita melakukan apa yang terjadi dalam renungan itu. Jadi kita aplikasikan. Nah ini yang penting lagi. Menghargai pekerjaan Tuhan. Dan menghormati hamba Tuhan sebagai wakil Tuhan. Kalau kita sudah tahu itu hamba Tuhan, ya hormat. Karena dia adalah submit kepada Tuhan. Itu adalah pertumbuhan jemaat ditandai dengan beberapa hal ini.
Kemudian selanjutnya saya melihat adalah karakter Kristus yang saya tekankan pada pagi hari ini. Pertumbuhan di dalam Kristus itu adalah kita adalah belajar. Karakter Kristus yang harus kita ikuti adalah rendah hati. Rendah hati. Suka mengampuni. Kita bertanya kepada diri sendirilah. Kalau orang lain, pasti kita pernah disakiti orang lain. Apakah secepat itu kita mengampuni orang lain atau bagaimana? Terpulang kepada kita tadi, kita sudah mengenal Kristus apa belum? Itu kelihatan. Kalau kita sudah mengenal Kristus, pasti kita mudah mengampuni orang lain. Ini adalah karakter Kristus. Tetapi kalau kita tidak melekat kepada yang memberi pertumbuhan akar tadi itu, kita akan sulit mengampuni satu dengan yang lain. Bahkan sampai karatan barangkali di hati kita, nggak mau, saya nggak mengampuni dia. Begitu. Terpulang kepada kita. Tapi kembali tadi, Kolose 2:6 dan 7 tadi, kalau kita sudah dalam Kristus, kita akan mudah mengampuni orang lain. Itu adalah karakter Kristus. Suka melayani. Yesus pergi kemana-mana, ke desa, ke gunung-gunung, melayani, menyampaikan kabar baik. Itu sendiri. Suka berdoa. Yesus pagi-pagi buta sudah pergi, dia berdoa, mengasingkan diri dari kesibukannya. Dia berdoa. Ini karakter Kristus yang patut kita tiru. Setia sampai mati. Kita sudah melihat, menyaksikan, membaca firman Tuhan, bahwa dia hidup, mati, dikuburkan, dan bangkit. Disalib dia. Sampai mati dia setia. Mengasihi jiwa-jiwa. Saudara kalau ingat, bagaimana Tuhan Yesus mengasihi jiwa-jiwa, melihat orang yang kelaparan, tidak tega dia. Dia memberikan 5.000 orang. Dari yang tidak makanan yang terbatas bisa memberikan makanan yang cukup kepada 5.000 orang. Itu mengasihi jiwa-jiwa. Dia tidak bisa melihat orang kelaparan. Dia tidak bisa melihat orang yang terlantar. Mengasihi. Itu namanya mengasihi jiwa ya. Teguh dalam firman. Ini adalah karakter Kristus. Teguh dalam firman. Kita ingat bagaimana Kristus, Yesus dicobai di padang gurun. Dia tetap sebagaimana tertulis, dikatakan ada tertulis, selalu dikatakan seperti itu. Nah, apa respon kita? Kita harus taat, menurut seperti tadi, karena kita udah tahu, kita sudah beriman, ya kita harus taat, menurut, bersikap sesuai dengan firman Tuhan tadi. Ketika ada ketaatan, ada perubahan dalam kehidupan kita. Pasti dong, kalau kita tidak taat, nggak mungkin ada perubahan. Ketaatan merupakan ciri utama dari kita orang, sebagai orang percaya. Nah, sedikit kesimpulan yang saya ambil dari renungan ini adalah, berakar dan bertumbuh dalam kehidupan adalah, dalam Kristus adalah kesatuan yang menunjukkan kedewasaan jemaat. Jemaat Tuhan, taat atau setia. Yang kedua, kedalaman pemahaman kita akan siapa Kristus. Jadi berakar di dalam Kristus berarti pengertian dan pemahaman kita akan Kristus tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Jadi saudara, kesimpulannya, ketika kita berakar di dalam Kristus, apapun yang terjadi, kita akan dibela oleh Tuhan. Tidak dibiarkan kita tergeletak. Itulah firman Tuhan. Demikian saudara, kiranya firman ini bisa membangkitkan semangat kita, semakin bertumbuh dan berakar dalam Kristus. Itulah pesan khotbah pagi ini untuk kita semua, sehingga kita bisa melihat, bisa mencerminkan kasih Kristus ketika kita kembali kehidupan kita sehari demi sehari. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala, kita angkat satu pujian. Sama malaikat di surga nyanyikan kidung pujian, termasuk bagimu muliakan namamu Yesus. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Yang semangat. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku memuji-Mu. Sekali lagi bersama. Bersama, mari kita bangkit berdiri. Surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana. Kita berdiam diri sejenak, musik mengalun dengan pelan. Coba renungkan sejenak, saudara. Firman Tuhan dari Kolose 2:6 ayat 7 ini memang benar-benar luar biasa. Ada 4 yang kita harus hendaklah kita lakukan. Apabila engkau tetap di dalam Dia, apabila kita tetap dalam Dia, kita harus berakar, kita harus terus dibangun dalam Dia, dan hati kita terus harus penuh mengucap syukur kepada Dia.
Tentu ada proses yang harus kita lakukan supaya kita bisa semakin dalam berakar dalam Dia. Tentu kita harus step out, harus move on. Tidak bisa kita tinggal di comfort zone lagi. Kalau kita ingin supaya kata hendaklah itu terjadi dalam hidup kita, ada tindakan dari kita yang harus kita lakukan. Dan sungguh Tuhan itu baik sekali. Kiranya firman Tuhan pagi ini boleh meneguhkan kita kembali, menguatkan kita bahwa di hari-hari yang jahat ini kita harus menata diri kita, memperlengkapi diri kita, membentengi diri kita, supaya kita tidak tergerus oleh arus dunia yang sedang tidak menentu dan tidak tahu kemana sedang berjalan. Oleh sebab itu firman Tuhan menekankan supaya kalau kita itu sudah di dalam Dia, sudah tetap dalam Dia, hendaklah supaya kita berakar semakin dalam, bertumbuh semakin kuat dalam Kristus Yesus yang sudah mati bagi kita. Thank you Father, thank you Lord. Saya minta Ibu Natali untuk bisa berdoa pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kalau hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi kami percaya Allah Roh Kudus akan terus berbicara kepada kami dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran firman itu Tuhan melekat dalam setiap kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman itu ya Bapa. Tuhan, tanpa Roh-Mu kami tidak mampu. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus yang terus mengajari kami, meliding kami, memampukan kami lewat pikiran kami, perasaan kami, perkataan kami. Biarlah Roh Kudus tetap melekat di dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, kalau pagi hari ini kami sudah akan mengakhiri ibadah kami ya Bapa, Roh Kudus terus pimpin kami. Biarlah kami menutup telinga kami untuk suara-suara yang bukan datang dari Tuhan. Roh Kudus ajari kami terus untuk mendengar suara-Mu, supaya kami semakin melekat kepadamu ya Bapa. Berkati terus Tuhan Bapak Anwar untuk dia terus semakin teguh di dalam firman-Mu, supaya kemanapun dia melangkah Engkau memimpin dia, Engkau mengajari dia, supaya apa yang dia kerjakan Engkau buat berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga keluarganya, berkati semua kami yang ada di tempat ini Bapa. Mulai pagi hari ini Tuhan sampai Maranatha, Engkau yang akan memberkati kami, Engkau yang akan mengajari kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami juga terus berdoa untuk Bapak Gembala kami, Pastor Yonggi. Tuhan, beri dia terus kekuatan, hikmat dan marifat yang daripada Tuhan. Berkati Tuhan terus apa yang dia kerjakan ya Bapa untuk melayani banyak orang Tuhan. Engkau pakai dia semakin hari semakin dahsyat. Engkau berkati rumah tangganya, Engkau berkati anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucunya Tuhan Yesus. Supaya kemanapun mereka melangkah, Tuhan yang akan meliding mereka, Engkau yang akan melihara mereka ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan Yesus, hanya kuat kuasa Roh Kudus yang mampu mencengkram hidup kami. Pagi hari ini Bapa, kami pertaruhkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikannya ya Bapa, supaya semua apa yang diberikan itu juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Saudara diberkati Tuhan. Saya rasa kita semua diberkati Tuhan. Silakan duduk dulu.
Ya, tapi selamat pagi dulu saudara. Ya, karena dari pagi saya sudah ada kebaktian jadi lupa. Haleluya. Ya, dari pagi sungguh luar biasa juga. Dari pagi kita juga mendengar firman Tuhan dari Selvi dan baru saja dari Pak Anwar. Kita semua diberkati Tuhan. Dan semalam juga sangat-sangat luar biasa sekali. Saudara, kalau ada waktu semalam saya katakan kita hujan-hujan daripada nggak kemana-mana, ikut di Zoom, ada Bible study di Zoom, dahsyat semalam, luar biasa sekali. Nah saudara, hari ini kita masuki hari yang ke-9 dari 21 hari doa puasa kita. Saya percaya ada banyak terobosan-terobosan yang pasti Tuhan lakukan sesuai dengan apa yang menjadi pergumulan kita masing-masing. Karena dalam gerakan corporate fasting itu sangat-sangat luar biasa. Impactnya itu luar biasa sekali ya. Nah oleh sebab itu biarlah terus kita masuk ke dalam rencananya dan terus kita berjalan bersama dengan Dia, minta mohon tuntunan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, kepekaan akan kehendaknya di hari-hari yang semakin tidak menentu ini, supaya kita tetap berakar semakin dalam, bertumbuh semakin kuat, sehingga ada digoyang, ada gelombang datang, ada masalah, persoalan datang, kita akan tetap berdiri tegak. Amin. Saudara lihat di news, ini kena hujan besar ini, satu rumah bersama pagar-pagarnya terhanyut karena nggak kuat dia punya fondasi. Kalau kita fondasi kuat, nggak akan tergoyahkan kita. Yesus katakan kalau kita dibangun di atas batu, ada badai, tetap akan berdiri tegak. Ya, oleh sebab itulah kita akan masuk ke sana. Nah, minggu depan, ingat saudara, kita tidak di sini karena gedung dipakai. Kita di Kograh School of Art, corner of Queen Avenue dan Bond Road. Ya, parkir di pinggir jalan, saudara. Bebas, kalau minggu bebas. Ya memang dekat hospital di situ. Ya, tapi ya nggak terlalu dekat sekali, ada dua blok kalau nggak salah. Sama station juga dekat, Carlton Station atau Kograh Station sama aja. Mau turun yang di mana? Ya, karena pasti tengah-tengah situ. Jadi kalau dari rel sini sebelah kanan jalannya. Kebaktian hanya sekali. Ya, jadi tidak dua kebaktian, sekali saja. 9:15, 9:15. Ya. Kemudian setelah itu minggu tanggal 28, kemudian minggu berikutnya adalah hari Jumat Agung, ya, sekalian penutupan daripada puasa kita dan juga untuk merayakan hari kematian Kristus. Itu diadakan di Mordil Community Center yang biasa kita pakai, ya, 2B Bond Road, 2B Bond Road Mordil, ya, dari stasiun 7 menit paling. Ya, dari stasiun Mordil, ya kita tahu semua itu. Kemudian hari Minggunya kebaktian Resurrection Day, kebaktian kebangkitan, itu juga kita adakan di Mordil. Itu satu kebaktian juga. Jadi 2 kali itu adalah 1 kali kebaktian semua, karena kita pakai gedung apa itu ya yang berbeda, ya gitu. Jadi apa itu sama 9:4 semua, ya. Saya rasa itu aja saudara, dan kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Dan setelah selesai saudara, ada kopi sudah dibawa, ada kopi, jadi saudara bisa ngopi sesuai dengan kesepakatan kita bersama, persetujuan kita bersama bahwa hari Minggu kita puasa cuma setengah hari, ya, sesudah ibadah kita bisa buka puasa, ya, kesepakatan bersama, ya. Oke, kita menghibur diri, dancing my soul, dan kita segera akhiri. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How
biasa Engkau Tuhan. How great you are. Benar Tuhan, there is none like you. You are the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. This is our declaration. How great you are, Lord. Terima kasih Tuhan, pimpinanmu mulai dari awal, mulai dari pagi hari hingga siang ini, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Terbukti kami ada, kami bisa hadir karena ada kekuatan dari Tuhan, karena ada kesehatan dari Tuhan, karena ada hati dari Tuhan, karena ada api dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah api itu terus menyala-nyala dalam setiap kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Sehingga nanti pada waktu Engkau datang, Engkau akan melihat keadaan kami, bahwa kami adalah anak-anak yang sudah berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami tahu hidup ini tidak lama. Oleh sebab itu kami mau pergunakan sebaik-baiknya waktu-waktu yang ada. Bapa, terimalah ucapan syukur, terima kasih kami untuk penyertaan, untuk pemeliharaan, bahkan untuk perlindungan dan berkat-berkat Tuhan yang kami bisa rasakan begitu indah. Terbukti saat ini kami ada karena Tuhan. Inilah Tuhan perlu untuk kami naikkan supaya tidak ada yang mengambil keuntungan dari hal ini Tuhan. Bahwa semuanya karena Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati terus hamba-Mu Pak Anwar. Engkau bukakan juga rahasia firman-Mu Tuhan. Pakailah Tuhan di hari-hari yang masih tersisa, supaya Pak Anwar untuk bisa menjadi berkat di mana saja dia berada Tuhan. Mari pakai semua anak-anak-Mu Tuhan. Hari-hari ini setiap kami boleh bangkit melayani Engkau Tuhan. Meskipun banyak tantangan, tapi kami tahu hidup kami memang dicipta supaya kami bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik demi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita angkat tangan kita, kekasih-kekasih Tuhan. Ingat begitu besarnya kasih Allah kepada kita. Seperti yang Dia katakan, apabila engkau mendengar dan melakukan dan taat dan setia kepadaku, Allah katakan, kemana saja engkau pergi, di mana saja engkau berada, aku akan menyertaimu, aku akan memprotekmu, dan aku akan memberkatimu supaya engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami percaya ya Tuhan, firman itu juga untuk kami pada pagi hari ini. Kami percaya karena kami adalah orang-orang perjanjian. Sebagai umat perjanjian, kami ada dalam covenant dengan darah Kristus, dan itu juga ada bersama dengan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh meninggalkan tempat ini dengan membawa suasana surgawi, membawa hal-hal yang baik yang daripada-Mu Tuhan, damai dan sukacita-Mu Tuhan. Engkau memberikan kepada kami kemenangan-kemenangan juga. Oleh sebab itu kami akan bawa pulang gereja Tuhan. Ulanglah, diberkatilah dalam setiap rumah tanggamu. Diberkatilah dalam setiap kesehatanmu. Diberkatilah dalam setiap pekerjaanmu. Diberkatilah dalam setiap usahamu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah your financial. Dan apa saja yang menjadi kebutuhanmu dan apa yang kau kerjakan, semuanya akan dilipat gandakan. Dan semuanya juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan terus akan bekerja, dan Tuhan terus akan yang memprotek kita semua di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan semua yang percaya kita katakan amin. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.